Lanjut tidur yuk. Hah? Tidur? Kok tidur? Pijit. Oke. Nanti aku bunyiin ya. Ayo cepet yuk. Ya udah. Ruben Onsu terlihat mengantar Sarwenda dan anak-anaknya ke bandara untuk liburan di tengah isu rujuk. Dalam foto yang diunggah Sarwenda ke Instagram pada Kamis, 4/7, Ruben berpose sambil menggendong putri bungsunya, Tania. Di sampingnya, ada Betran Peto yang bersandar ke kepala Ruben dan Thalia yang berada di depan Bertan. Sedangkan Sarwenda berdiri di samping Betran sambil tersenyum manis. Momen kebersamaan Ruben dan Sarwenda di tengah perceraian mereka ini pun menuai sorotan dari warganet. Tak sedikit yang mendoakan agar Ruben dan Sarwenda tak jadi berpisah dan bersatu kembali. Awas aja kalau kalian pisah, gak boleh ya. Rumahnya mau jadi, kalian harus sama-sama terus sampai kakek nenek, tulis Eta. Alhamdulillah Lihat postingan ini gak terasa sinangs. Nangis happy. Ya Allah, semoga seterusnya TOF kembali formasi lengkap berlima. Amin, sahut Atlas. Semoga bersatu kembali, amin, tambah Irem. Ruben Onsu melayangkan gugatan cerai untuk Sarwenda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal Juni lalu. Ruben mengajukan perceraian setelah hampir 11 tahun membangun mahligai rumah tangga bersama Sarwenda. Sidang perdana perceraian Ruben dan Sarwenda akan digelar pada tanggal 9 Juli mendatang. Nama Sarwenda tengah jadi sorotan publik, bersamaan dengan isu dia bercerai dengan Ruben Onsu. Namun, nama lain pun ikut tersorot, yaitu anaknya Betran Peto yang dianggap berle terhadap ibunya, Sarwenda, dengan bahasa cinta yang dimilikinya, yaitu peluk dan cium. Di sisi lain, publik juga menyoroti soal pemberian ASI atau air susu ibu oleh Sarwenda ke Betran Peto. Hal ini pun diakui Sarwenda saat ngobrol bareng Melanie Ricardo ditayangkan di YouTube beberapa waktu lalu soal pemberian ASI ke anaknya tersebut. Pada saat aku nyusuin Tania, kakak, Betran Peto, bilang, seneng ya Tania bisa disusuin sama bundanya, ucap Sarwenda dikutip, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Mendengar hal tersebut, sebagai seorang ibu Sarwenda tergerak hatinya untuk menanyakan soal ASI ke kakak Betran Peto saat itu. Bahkan Sarwenda pun memastikan, apakah Betran Peto mendapatkan ASI secara maksimal saat kecil. Aku spontan tanya, kan kakak juga? Tanya Sarwenda kepada Betran. Enggak aku, kakak dari umur 8 bulan minumnya langsung teh, tutur Sarwenda menirukan jawaban dari Betran. Akhirnya pada saat makan, kakak bilang, bunda kakak mau minum ASInya bunda dong. Dia yang minta sendiri, jadi bukan aku yang, kakak harus minum ASI aku ya, ungkap Sarwenda. Dengan demikian, sang anak jadi happy karena bisa merasakan kembali ASI, yang katanya hampir setiap hari diminta. Susu atau ASI yang disediakan Sarwenda diketahui sudah tersedia di kulkas, sehingga tinggal dipanaskan. Mendengar ini, memungkinkan muncul pro dan kontra di tengah masyarakat terkait pemberian ASI pada usia anak remaja. Lantas, bagaimana pandangan Islam soal ini? Sampai usia berapa sebenarnya anak minum ASI? Ini penjelasan Buya Yahya dikutip dari YouTube Al-Bahjah TV. Dalam ceramahnya, Buya Yahya menyampaikan kalau dalam Islam pemberian ASI hanya sampai usia 2 tahun. Menyusui itu batasnya hanya usia 2 tahun, itu hak anak. Artinya, kalau ingin menyempurnakan masa persusuannya sampai umur 2 tahun, ujar Buya dikutip, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Sementara yang bertanggung jawab soal pemberian ASI bukanlah hanya ibu atau istri, tapi juga suami atau bapaknya.
Apabila tidak bisa mendapatkan ASI, atau istri tidak bisa beri susu ke anak, maka perlu cari ibu lain yang bisa memberikan ASI, di mana bisa dikenakan tarif untuk membelinya. Kemudian, siapa yang berhak menyusui? Ini dulu. Yang wajib menyusui adalah bapaknya, katanya lagi menjelaskan. Ngurusi susuan, susunya, sang anak. Jika ibunya tidak bisa menyusui, artinya susunya orang tua harus mikir oleh sang bapaknya, pesannya. Sarwenda kembali buka suara soal sikap mesranya dengan Betran Peto yang kerap jadi omongan publik. Ia menyebut bahwa hal itu sebenarnya adalah sesuatu yang wajar. Istri Ruben Onsu itu menyatakan bahwa dirinya hanya berusaha menghormati kebiasaan orang-orang dari daerah asal Betran Peto, yakni NTT. Sarwenda pun mengaku masyarakat di sana memang sangat physical touch. Di tempat dia, Betran, memang begitu, di sana semua orang bersikap seperti itu, ucap Sarwenda dalam program Rumpi Trans TV belum lama ini. Ini memang adat mereka, jadi ketika bertemu tetangga saja peluk, cipika-cipiki, memang seperti itu, lanjutnya. Saat mengetahui fakta tersebut, Wenda pun merasa Betran tak perlu mengubah kebiasaannya hanya karena ia pindah ke Jakarta. Adat di tempat Onyo berbeda, mereka menunjukkan kasih sayang dengan cara seperti itu, jadi tidak perlu berubah hanya karena pindah ke Jakarta, kata perempuan berusia 34 tahun tersebut. Secara tegas, ia juga mengaku tidak ingin memberikan perlakuan berbeda kepada ketiga anaknya. Melihat Betran sangat physical touch, maka Wenda pun hanya berusaha memperlakukannya sesuai karakter tersebut. Aku tidak suka membeda-bedakan, aku sayang sama mereka semua sama. Tapi karakter mereka berbeda-beda, jadi aku harus mengikuti karakter tiap anak, tapi orang sering salah paham, ujarnya. Kendati begitu, belakangan hubungannya dengan Betran kerap menjadi canggung.